Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Topics bersama RHB Sekuritas. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan Smart People yang nampaknya sudah siap untuk mengikuti Morning Topics pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst dari RHB Sekuritas Indonesia. Dalam 30 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga stock picks buat hari ini. Nah, agar saya tahu nih, smart people sudah pada siap, bisa nggak tolong ketik MSP di kolom chat. Saya tunggu ya, smart people yang pada siap. Oke, smart people, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai komoditas, transaksi asing, dan juga sektor. Smart people, kemarin emas ditutup terkoreksi sebesar 1,52% ke 3.238 per troy ounce. Nampaknya pergerakan emas belum mencapai ATH lagi nih, smart people. Nextnya untuk emas per gramnya terkoreksi sebesar 1,51% ke 1.727.767 per gramnya. Kemudian ada silver yang terkoreksi juga sebesar 1,09% ke 32.470. Notesnya ada brand yang naik positif sebesar 1,23% ke 61,67 per barel. Ada gandum yang naik positif juga sebesar 1,41% ke 533. Dan ada nikel yang ditutup terkoreksi sebesar 0,82% ke 15.209. Nah, Smart People berdasarkan aplikasi RHBT Smart ID, ada 417 saham yang menguat ya, ditutup menguat, ada 402 saham yang ditutup melemah, dan ada sekitar 243 saham yang ditutup stagnan pada penutupan hari Rabu kemarin. Berdasarkan transaksi asing, ada net buy dan juga ada net sell. Kita bahas net buy-nya terlebih dahulu. Untuk net buy paling tinggi itu ada saham BBCA sebesar 440,3 miliar, ada saham Telkom sebesar 111,5 miliar, dan ada saham Antam sebesar 104,3 miliar. Nah, di sisi lain yaitu net sell ada saham BMRI sebesar 271,5 miliar, ada saham BBRI sebesar 77,6 miliar, dan ada saham BRMS sebesar 47,1 miliar. Kalau kita ngebahas soal pertumbuhan indeks sektoral, ini yang tertinggi yaitu sektor healthcare sebesar 2,84%, ada sektor transportasi dan juga logistik sebesar 1,32%, dan ada sektor consumer non-cyclicals sebesar 0,93%. Baik, smart people, nextnya kita akan melihat pasar secara global. Nah, untuk Dow Jones Index sendiri ya, ini ditutup eh, positif walaupun tipis sebesar 0,21% ke 40.752. Untuk rentang pergerakannya di 40.422 hingga 41.143. Nextnya kita ke IHSG. Oh ya, bagi smart people yang takut ketinggalan ya topiknya hari ini, smart people bisa screenshot aja ya, atau bisa dicatat di handphone smart people semua, atau di eh, tulis ya untuk topiknya. Nah, untuk IHSG sendiri juga ditutup positif sebesar 0,26% ke 6.766. Untuk rentang pergerakannya di 6.700 ya, level supportnya masih sama, dan nextnya potensial ke 6.900. Menariknya selain IHSG, kita akan lihat ke USD IDR atau rupiah. Coba di sini siapa yang sudah mengetahui bahwa kemarin rupiah mengalami penguatan. Kalau misalnya kita lihat dari 29 April yang high-nya ke 16.857, kemarin nih pada hari Kamis 1 Mei 2025 rupiah ditutup di 16.594, mengalami penguatan ya smart people. Nah, kita akan masuk
ke sesi stock pick hari ini. Namun sebelum itu kita akan mereview terlebih dahulu analisis-analisis yang telah Mas Falah buat ya. Ada saham BMRI, Film, dan juga AMMN. Untuk saham BMRI, untuk entry buy-nya ini masuk ya di 4.860 dengan target profit pertamanya di area 5.175 dan stop loss-nya di 4.560. Jadi bagi smart people yang sudah memiliki saham BMRI bisa di hold terlebih dahulu dan yang belum ini bisa jadi pertimbangan ya untuk smart people mengambil saham BMRI dengan level target profit serta stop loss yang tertera. Ini bisa di screenshot terlebih dahulu. Nextnya untuk saham film ya, untuk entry buy-nya di area 2490 ini bagi smart people yang mengambil saham film ini sudah floating profit dengan target profit pertamanya di 2670, level stop loss-nya di 2310 untuk saham film. Nextnya AMMN atau Aman Mineral. Untuk entry buy-nya kemarin di area 7.000 bagi smart people yang sudah mengambil ya saham AMMN sedang floating profit. Saat ini target profitnya di 7.375 dan level stop loss-nya di area 6.475. Nextnya untuk stock pick hari ini ada saham Telkom, BSDE, dan juga LC. Untuk saham Telkom sendiri ya, secara news juga saham Telkom labanya cukup baik ya, smart people. Nextnya untuk entry buy-nya saham Telkom ini bisa di area 2.640 dengan potensi upside. Target profit pertamanya di 2750, potensi upside sekitar 4,17% dan target profit keduanya di 2880. Stop loss-nya di area 245 sorry 2530 ya smart people untuk saham Telkom. Karena saham Telkom ini kemarin ditutup positif dengan candlestick Marubozu dan ini apa sih yang dibuletin? Coba kita zoom terlebih dahulu ya. Ini ada pola, coba siapa yang tahu pola candle apa nih smart people? Bisa tulis di kolom chat. Ya, ini adalah pola bullish harami ya untuk saham Telkom dan sudah terkonfirmasi karena saham Telkom ini ditutup melebihi di atas 2.610. Untuk target profit keduanya di 2880 ya smart people. Nextnya kita ke saham BSDE. Saham BSDE ini masih bertahan di atas level supportnya di area 850. Untuk entry-nya bisa di area 865. Oh ya, sebagai reminder, misalnya saya atau Mas Fala bilang entry-nya bisa di 865 atau di bawah 865 ya Smart People. Jadi nggak saklek lah bahasanya harus di 865. Untuk target profit pertamanya di area 905 dengan potensi profit ya sekitar 4,62%. Target profit keduanya di area 975 dengan potensi upside sekitar 12,72%. Dan jangan lupa level stop loss atau toleransi risikonya di area 825. Yang terakhir yaitu saham LSIP yang masih bertahan di atas level area supportnya 1150. Entry buy-nya bisa di area 1170 dengan target profit yang pertama di 1225 ya potensi upside-nya sekitar 4,7% dan target profit kedua di 1305 dengan potensi upside-nya sekitar 11,54%. Baik, nampaknya banyak sekali smart people yang antusias pagi hari ini. Bagi smart people yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Dan kita sudah mendapatkan smart people yang pertama, yaitu Pak Dedi dan Kak Yos ya. Pagi semuanya, pagi Kak Yos, Tower, dan Esla. Esla, mungkin Elsa kali ya Pak. Oke, kita akan ke saham OWR. Baik, untuk saham tower sendiri sebenarnya berada di area resisten atau batas atasnya nih Pak Dedi. Next-nya level supportnya ini bisa diperhatikan di area 540 ya bagi Pak Dedi atau smart people yang lainnya yang
ingin membeli saham TOWR, bisa diperhatikan level area supportnya di 540 dengan target profitnya, sorry, stop lossnya di area 515. Nah, pertanyaannya target profit pertamanya di mana? Target profit pertamanya di area 560. Kenapa harus di area support sih di 540 pertanyaannya? Karena smart people dengan adanya koreksi yang kemarin cukup dalam, kami menilai masih ada potensi koreksi ya ke arah 540 untuk saham TOWR. Kemudian nextnya mungkin saham Elsa ya. Elsa, nah kalau Elsa sendiri ini trading plan jangka panjang ya. Ini saham Elsa sudah breakout di area resistennya di area 458. Ya, ini smart people selama saham Elsa berada di atas area 458 masih ada potensi profit ya ke 478 untuk target profit pertamanya dan ke 505 untuk target profit keduanya serta level stop lossnya kurang lebih di area 436 untuk saham Elsa. Semoga terjawab Pak Dedi. Kemudian ke Pak Haryanto Gunawan. Pagi Pak, kalau BBYB dan SIDO bagaimana? BBYB, BBYB sendiri sebenarnya sudah digambarkan. Ini kemarin sempat menyentuh juga area resistennya. Eh, Smart People bisa melihat level area supportnya di 238 karena kami menilai masih ada potensi koreksi apalagi nih Smart People. Volume kemarin ya hari Rabu transaksinya yang seller lebih banyak daripada buyer. Jadi masih ada potensi koreksi dengan level stop loss kurang lebih di area 220. Bagi smart people yang ingin entry bisa diperhatikan di area 238-nya. Semoga terjawab. Kemudian kita ke Sido. Ini sebenarnya masih dalam trading plan ya, target profit keduanya di area 615. Namun pertanyaannya adalah bagi kita yang belum mengambil, bagaimana Pak gitu. Jadi untuk level supportnya di area 575 bisa diperhatikan di level ini atau bagi smart people yang memiliki profil risiko cukup agresif bisa diperhatikan di entry area sekarang di 595 dengan target profit terdekatnya di area 615 dan target profit keduanya di area 645. Jangan lupa level stop lossnya di area 570 untuk saham SIDO. Nextnya semoga terjawab Pak Haryanto, Pak Endik Santoso. Pagi Pak, minta tolong AEDI dan SMRA. Baik, AADI. Untuk AADI bisa diperhatikan ya level area supportnya ini masih ada potensi di 6350 secara tren ya. Midtermnya ini masih ada potensi downside ya untuk saham AADI. Tapi bagi smart people yang penasaran dan pingin trading saham AADI ini bisa diperhatikan ya level target profit pertamanya di 6725 dan target profit keduanya kurang lebih di area 7150. Untuk entry-nya bisa entry di area support di 6375 ya untuk AADI. Next-nya ke SMRA, Sumarekon Agung. Ini sebenarnya sudah TP1 ya untuk trading plan kemarin. Namun pertanyaannya bagi yang belum bagaimana? Untuk entry buy-nya bisa diperhatikan ya. Sebentar saya coba hapuskan terlebih dahulu. Untuk saham SMRA saat ini berada di atas area supportnya di 416. Jadi saya menilai selama saham SMRA masih di atas level 416 masih ada potensi profit. Jadi bagi smart people yang, oh saya ingin beli sekarang nih, target profitnya di mana? Ini bisa diperhatikan di target profit pertama di area 454 dan target profit kedua di area 482 dengan potensi upside sekitar 12% bulat ya smart people. 1157 ya bulatnya di 12%. Dan level stop loss atau toleransi risikonya di area 410 untuk saham SMRA. Nextnya kita ke MDKA dari Pak Indra Karisma.
Nah, untuk MDKA sebenarnya target profit pertamanya sudah tercapai. Pertanyaannya adalah bagi yang belum. Untuk trading plan-nya masih sama ya. Untuk MDKA bisa diperhatikan kembali di area supportnya di 1555 hingga 1560 dengan target profit pertamanya di area 1685 dan target profit keduanya di area 1835 untuk MDKA. Jadi kami menilai masih ada potensi koreksi untuk saham MDKA. Ini kalau digambarkan masih ada dinilai masih ada potensi koreksi ke sini bisa area atau perhatikan di area 1565-nya ya Smart People kalau ada indikasi kenaikan bisa entry dan target profit pertama serta keduanya sesuai dengan trading plan. Nextnya kita ke ADI. ADI sudah ya. BBCA. Pak Yohanes, BBCA. Untuk BBCA juga saya sempat bawakan di morning stock pick sebelumnya. Ini masih dalam trading plan ya. Target profit pertamanya di 9175. Target profit keduanya di 9875 dengan potensi upside sebesar 12,54%. Bagi smart people yang ketinggalan, ini area-area 8775 di atasnya atau di bawahnya bisa jadi pertimbangan untuk area entry ya saham BBCA. Apalagi bila saham BBCA sendiri berhasil menembus MA60-nya. Saat ini MA60-nya bisa kita lihat di bagian sebelah kanan di 8773 selama berada di atas 8773 itu masih ada potensi kenaikannya untuk saham BBCA. Nextnya CTRA dari Pak Suryo. Baik CTRA. Ini juga sudah target profit pertama ya untuk saham CTRA. Nah, pertanyaannya balik lagi. Bagi yang belum, bagaimana nih Pak? Saya ketinggalan. Kita hapus terlebih dahulu ya, biar lebih clean dan clear. Saham CTRA untuk area supportnya di area 895. Ini bisa di buy on support atau buy on now sekarang di area 895 dengan target profit keduanya di 15, di 1035 dan target profit pertamanya bisa di 950 dengan potensi upside sekitar 6,15%. Level stop loss-nya di area 845 untuk saham CTRA. Next-nya eh, boleh dibantu review BRIS baik Pak Muhammad Aris. BRIS ini cukup menarik juga saham BRIS. Saat ini berada di area atas area supportnya di 2790 ya. Bisa diperhatikan area-area tersebut bagi smart people yang mau entry bisa dengan jangan lupa ya level stop loss-nya area entry-nya di 2850 dengan level stop loss-nya kurang lebih di area 2670. Target profit pertamanya di area 3030 dan target profit keduanya ini bisa di area 3350 ya untuk saham BRIS. Karena posisinya untuk saham BRIS sendiri bagian moving average atau indikator moving average ini MA10 sudah break MA60. Ini ada potensi terjadinya kelanjutan upside ya untuk saham BRIS sendiri selama berada di atas area support di level 2790. Nextnya untuk WH. Untuk saham WH ini masih berada di area supportnya dan tepat sekali di MA60 serta MA10-nya. Ini bisa diperhatikan bagi smart people yang memiliki pertimbangan membeli saham WH. Ini di area 101 ya dengan target profit pertamanya kurang lebih di area 107 dan target profit kedua di area 112. Jangan lupa untuk level stop loss ya di area 97. Nah, kami mengingatkan untuk saham ini memiliki volatilitas yang cukup tinggi bisa diperhatikan untuk disesuaikan dengan profil risiko serta trading plan dari smart people masing-masing. Nextnya, Pak Fikri boleh bantu WiFi dan Pani. Oke, kita akan lihat.
Untuk saham WiFi saat ini berada di area sideways atau flatnya ya, smart people. Ini area entry-nya bisa diperhatikan ya kurang lebih di area 2150 dengan target profit pertamanya di 2280, target profit keduanya di 2440. Karena kami menilai saham WiFi sendiri masih ada potensi koreksi ke 2150 ya, smart people. Kemudian untuk Pani atau Pantai Indah Kapuk. Nah, untuk Pani, kemarin juga saya sempat gambarkan trading plan-nya. Ini saya coba ulang kembali biar lebih clear. Untuk saham Pani, untuk area supportnya berada di 10.900 selama ya. Smart People untuk reminder, selama saham Pani berada di atas area 10.900 ini bisa di entry ya, Smart People, dengan target profit pertamanya di 12.325 dan target profit keduanya di area 13.375. Level stop lossnya di area kurang lebih 10.375 untuk saham Pani. Pak Usman, Pak Ilham, mohon bisa bahas BBTN. Baik, BBTN, Bank Tabungan Negara Persero. Untuk BBTN saat ini level area supportnya ini bisa diperhatikan di 1010. Jadi bagi smart people jangan terburu-buru ya membeli saham BBTN untuk pertimbangan trading jangka pendeknya kayak wah ini kondisi nih singkat aja gitu. Untuk area supportnya kami nilai masih ada potensi koreksi ke 1010 ya. Ini lebih ke konservatifnya. Target profitnya itu yang pertama bisa di area 1055 dengan level stop loss atau toleransi risiko di area 970. Target profit keduanya di area resisten atau batas atas sebelumnya di area 110, potensi upside-nya hampir 10%. Next-nya apa bisa dibantu analisis BNGA. Wah, ini cukup menarik sekali BNGA ya. Ini sudah breakout ya dari level channelnya. Kemarin juga mengalami koreksi ya sekitar 1,13%. Saya hapus terlebih dahulu biar clean ya. Untuk area supportnya ini berada di 17.35. Bisa diperhatikan smart people. Bagi smart people yang memilih saham BGA sebagai tujuan tradingnya, untuk target profit pertamanya bisa di area 1795. Target profit keduanya di 1855 dengan level stop loss di area 1705. Baik, smart people, tidak terasa market sebentar lagi akan buka. Sebagai kesimpulan, hari ini IHSG menurut kami masih ada potensi kecenderungan untuk positif walaupun sudah mulai terbatas karena IHSG sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari beberapa hari terakhir ya. Dan kesimpulan berikutnya stok pick hari ini yaitu ada saham Telkom, BSDE, dan juga LC. Smart People, terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan Smart People bisa menikmati fitur Aro di aplikasi RHB Trade Smart ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan karena terdapat fitur-fitur seperti kondisi tren, level support and resistance, dan sebagainya macamnya. Selain itu, kami juga ingin mengingatkan bahwa MST atau Morning Stock Picks diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Perlu diketahui, smart people juga bisa melakukan trading waran terstruktur, ada call dan juga put. Nah, untuk info selengkapnya bisa dilihat pada aplikasi RHBT Smart ID atau bisa dicek di websitenya di waranindonesia.co.id. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.